お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Seperti biasa, Sabtu malam kemarin anime Bleach Arc Thousand Year Blood War episode 43 telah rilis. Persis dengan apa yang kita semua harapkan, akhirnya di episode ini kita disajikan dengan banyak scene-scene baru, seperti adanya peran tambahan yang dilakoni Orihime, terjawabnya persoalan Almighty yang digunakan Yugram, pertarungan Uryu versus Yugram yang kembali menjadi sorotan, dan terakhir pertarungan kelompok Firesword melawan Jared Valkyrie yang terasa lebih intens. Cukup menarik tentunya, apalagi di sini kita juga diperlihatkan dengan plot baru yang merujuk pada cerita novel, yaitu tentang tujuan Ichibe yang ingin menjadikan Ichigo sebagai Soul King baru. Jadi dengan begitu, para pembaca manga tidak akan merasa bosan untuk terus menonton, justru sebaliknya kita semua ikut dibuat penasaran dengan apa yang nantinya akan ditunjukkan. So, teman-teman, untuk mengetahui detail apa saja yang ada pada episode 43 ini, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasan breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 43 melengkapi adaptasi chapter episode-episode sebelumnya, yaitu setengah dari chapter 658 sampai 659 ditambah dengan setengah dari chapter 666 sampai 675. Mengambil judul di chapter 675, episode kali ini berjudul Darah untuk Tulangku, yang mana judulnya kemungkinan besar merujuk pada tiga hal, yaitu pertarungan Ichigo melawan Yuhava sebagai pertarungan anak dan ayah, perjuangan Orihime dalam membantu Ichigo, dan juga perubahan Ichigo ke dalam mode setengah hollow bernama Horn of Salvation. Berikut adalah rentetan ulasan yang bisa kita bahas di sini, di antaranya tekad Inoue Orihime. Episode ini dibuka dengan Zaraki yang keluar dari kapsul penyembuhan Mayuri, yang mana merujuk pada chapter 667. Di sini ada panel yang dihilangkan, yaitu ketika Ikkaku dan Yumichika mengejar Zaraki karena merasa kaptennya belum pulih. Terlepas dari itu, scene lalu berganti menunjukkan pertarungan di Singgasana Yuhava. Sedikit berbeda dari manga, di sini kita ditunjukkan dengan peran tambahan Orihime dalam membantu Ichigo. Scene-nya dimulai dengan Orihime yang menolong Ichigo dengan Shunshin Rika, Yuhava yang segera melancarkan kekuatan Soul King, penghalang Orihime yang hancur berkali-kali, Ichigo yang terbanting setelah menyelamatkan Orihime, reatsu besar Yuhava yang membuat Orihime bertekuk lutut, Orihime yang berjuang keras untuk bangkit, penghalang Shunshin Rika yang berhasil menangkal pancaran reatsu Yuhava, dan terakhir Ichigo yang melepaskan teknik Getsuga Tensho. Selaras dengan apa yang Orihime ungkapkan di episode kemarin, pada pertarungan ini dia benar-benar menunjukkan tekadnya untuk membantu Ichigo. Melalui kemampuan Shunshin Rika, dia tampak berusaha keras menolak berbagai serangan, meskipun sayangnya kemampuan penolakan ini tidak berhasil menahan serangan Yuhava secara penuh. Hal itu dikarenakan di sini Yuhava menyebut bahwa kekuatan yang mengalir di dalam Ichigo juga mengalir di dalam tubuhnya, sehingga dengan begitu secara tidak langsung serangannya pun tidak bisa ditolak oleh Shunshin Rika. Sangat menarik bagaimana Tite Kubo mempertegas sisi kelemahan dari kemampuan penolakan ini, karena seperti yang kita tahu, Shunshin Rika sangat tergantung pada keteguhan hati Orihime. Semakin dia ragu, semakin lemah pula efektivitasnya. Dan dalam scene baru ini, dikarenakan Yuhava memiliki kekuatan Ichigo, membuat Orihime pun menjadi ragu untuk menolak serangan tersebut. Tujuan Ichibe Hyosube. Ini dia scene baru yang akhirnya di-reveal berdasarkan novel Can Fear Your Own Blood, apalagi kalau bukan diungkapnya tujuan Ichibe yang ingin menjadikan Ichigo sebagai Soul King baru. Scene-nya sendiri ditunjukkan di tengah-tengah pertarungan paralel antara Ichigo versus Yuhava dan Uryu versus Yugram. Di sana, Yuhava mengatakan bahwa tujuan Ichibe adalah menjadikan Ichigo sebagai pengganti Soul King. Hal itu dikarenakan Ichigo memiliki darah hibrida, dia seorang manusia, Shinigami, Hollow, Fullbringer, dan juga Quincy. Itulah kenapa sebelumnya Ichibe mengundang Ichigo secara khusus ke istana. Tujuannya bukan sekedar untuk melatih, tetapi juga untuk menguji kelayakan Ichigo dengan memberinya ingatan Soul King. Apakah nanti dia akan mampu menjadi wadah yang sempurna, ataukah justru dia hanya akan menjadi wadah yang mudah pecah?
Dan kini seiring waktu berjalan, semuanya sesuai dengan harapan Ichibe, di mana dia melihat bahwa Ichigo telah berhasil menguasai semua sumber kekuatan, sehingga hal itu pun membuatnya memiliki kelayakan untuk menggantikan peran dari Soul King. Kelayakan yang Ichigo dapatkan tersebut juga disinggung oleh Yuhava dan Yugram di sini. Mereka berdua mengatakan bahwa banyaknya sumber kekuatan Ichigo sangat mencerminkan kekuatan Soul King, karena baik Ichigo maupun Soul King, keduanya memiliki esensi kekacauan yang terlambang dari Reiatsu warna hitam. Dan ironisnya, warna hitam ini dikendalikan oleh Ichibe untuk menjaga kedamaian di ketiga dunia utama. Untuk lebih jelasnya kenapa Ichigo pantas menjadi Soul King, mungkin bisa kalian simak di dua video yang sudah kita buat, yaitu terkait misteri hubungan Soul King Yuhava dan Ichigo, dan juga terkait para kandidat pengganti Soul King. Terlepas dari semua itu, di dalam scene baru ini juga terdapat satu lagi yang menyita perhatian, yaitu adalah perihal apa yang sedang Ichibe lakukan di depan tempat ritual segel sumpah darah. Jika melihat gerak-geriknya, kemungkinan besar Ichibe tengah menghidupkan kembali semua anggota Divisi 0, seperti yang pernah dia lakukan ketika menyerap kekuatan Ichigo untuk bisa hidup kembali. Dan di sini dengan menggunakan kekuatan warna hitam, dia pun berniat membangkitkan para anggota Divisi 0, yang mana hal itu pun semakin mempertegas statement di atas bahwasannya kekuatan Ichigo sudah setara dengan kekuatan Soul King. Well, teman-teman, dilihat dari itu semua, gimana pendapat kalian tentang scene baru ini? Apakah ini menjadi tanda bahwa novel Can Fear Your Own Blood akan mendapat adaptasi lebih? Mengingat sebelumnya, Tite Kubo juga sempat menyebut adanya karakter baru di core keempat, dan mungkin saja karakter yang dimaksud adalah villain utama dari novel tersebut, yaitu Tokinada Tsunayashiro. Uryu versus Yugram. Melanjutkan pertarungan kemarin, sepertinya di sini duel antara Uryu melawan Yugram akan segera mencapai puncak. Bisa kita lihat di sini Yugram seakan ingin menunjukkan semua kekuatan. Dengan memanfaatkan kekuatan Soul King, dia melepaskan gumpalan hitam dalam skala besar, sementara Uryu yang menjadi target langsung melindungi diri dengan cara menciptakan penghalang Reishi. Namun sayang, di sini upaya pertahanan yang dilakukan Uryu ternyata sia-sia, di mana saat itu gumpalan hitam dari Yugram berhasil menghancurkan penghalangnya. Bahkan di sana gumpalan tersebut langsung menusuk-nusuk Uryu hingga membuat tubuhnya bersimbah darah. Terlepas dari semua aksi pertarungan itu, persoalan Almighty yang kemarin kita tanyakan akhirnya terjawab, yang mana ternyata di sini Yugram bisa menggunakan Almighty sesuka hati karena dia adalah belahan jiwa dari Yuhava. Perubahan fakta yang terjadi di sini tentu menimbulkan sebuah cerita baru ke depannya. Apakah nantinya akan ada plot baru yang terjadi pada Yugram, ataukah justru fakta ini malah memperkuat bagaimana Yugram berkhianat? Mengingat dalam mangganya, cara Yugram mengkhianati Yuhava terkesan cukup aneh, dan kalau faktanya diubah seperti ini, akan ada kemungkinan jika dia bisa memanipulasi penglihatan masa depan Yuhava. Selain itu, di dalam scene ini juga terdapat satu ungkapan Yugram yang menyinggung soal selamatnya Uryu dari Ausfahlen. Entah Ausfahlen mana yang dimaksud, tapi sepertinya itu mengacu pada Ausfahlen 9 tahun lalu ketika Kanai dan Masaki tewas. Sedikit informasi, alasan kenapa Uryu bisa selamat dari Ausfahlen saat itu mungkin berhubungan dengan ungkapan Tite Kubo di dalam Q&A-nya. Di sana dia menyebut bahwa Yuhava menggunakan Ausfahlen untuk mengambil kekuatan secukupnya, di mana pengambilan ini dilakukan secara bertahap dengan menargetkan Quincy tua dan Quincy yang melemah sebagai sasaran pertama. Jadi bisa disimpulkan alasan Uryu selamat dari Ausfahlen 9 tahun lalu adalah karena dia masih sangat muda. Hal itu juga berlaku pada Ichigo dan geng Bambi, sementara untuk Busby, Tite Kubo menyebut jika dia memiliki daya tahan yang cukup besar. Mode Horn of Salvation Ichigo. Masih dengan scene baru, di sini dalam pertarungan paralel, Yugram mengungkapkan sebuah kenyataan pahit pada Uryu, di mana dia menyebut bahwa Yuhava yang telah menyerap kekuatan Soul King sudah menjadi dunia itu sendiri. Jadi jika Ichigo berhasil membunuh Yuhava, maka itu sama saja seperti menghancurkan dunia. Dari sanalah kita lalu ditunjukkan dengan tekad Uryu dan Ichigo. Di saat Uryu mempercayai Ichigo sepenuhnya, Ichigo sendiri tidak begitu peduli pada kehancuran dunia. Yang dia pedulikan justru hanyalah mengalahkan Yuhava karena dia yakin kehancuran dunia akan bisa dicegah bersama orang-orang terdekatnya. Kemudian sebagai bentuk perlawanan, Ichigo segera melancarkan teknik Getsuga Jujisho.
Tekniknya ini terbilang sangat kuat sampai-sampai menciptakan kerusakan masif berbentuk cahaya salib di sekitar Yuhava. Sementara itu di sisi lain, Yuhava yang berhasil menahannya lalu mengatakan bahwa Ichigo tidak memahami apapun karena sejatinya apa yang Ichigo lakukan selama ini adalah bagian dari rencana Ichibe, di mana tujuan akhirnya hanyalah untuk menjadikan Ichigo sebagai Soul King baru. Dan itu artinya Ichibe hanya memandang Ichigo sebagai boneka, sebab dengan kemampuannya dia bisa mengendalikan kekuatan hitam milik Ichigo. Jadi jika suatu saat Ichigo menolak permintaannya, maka Ichigo tidak akan bisa melakukan perlawanan apapun. Mengetahui kebenaran tersebut, tanpa disangka Ichigo tetap bersikeras pada pendiriannya. Sambil melancarkan tebasan Getsuga Tensho pada Yuhava, dia pun berkata bahwa dirinya tidak peduli tentang Soul King karena yang terpenting sekarang adalah mengalahkan Yuhava untuk melindungi semua orang. Salut sih, untuk scene tambahan ini kita semua ditunjukkan bagaimana tekad Ichigo yang tetap konsisten. Bahkan sekarang dengan kekuatannya yang begitu besar, tekad Ichigo tidak pernah berubah sampai akhir. Dia bukan hanya seseorang yang mementingkan jabatan, posisi ataupun ambisi pribadi, melainkan dia hanyalah seseorang yang ingin melindungi orang-orang di sekitar dari ancaman. Terlepas dari semua itu, dari sini scene kemudian dilanjut dengan cerita yang hampir sesuai dengan manga. Dari mulai tangan Orihime yang menarik Ichigo untuk menenangkan, tatapan keyakinan dari Ichigo yang membuat Orihime melepaskan tangannya, Ichigo yang segera melancarkan serangan ke arah Yuhava, Yuhava yang mampu memojokkan Ichigo dengan kekuatan Soul King, Orihime yang mencoba menyembuhkan Ichigo di sela-sela pertarungan, Ichigo yang kembali dilahap oleh gumpalan hitam Yuhava, Orihime yang segera melindungi Ichigo dengan Shunshin Rika, Ichigo yang berterima kasih pada Orihime karena telah memberinya waktu, dan terakhir ditunjukkannya mode setengah hollow Ichigo bernama Horn of Salvation. Bagiku, pertarungan yang terjadi di sini cukup keren. Selain adanya koreografi tambahan, kita juga bisa merasakan bentuk kepercayaan antara Orihime dan Ichigo. Bahkan tak hanya itu, kita pun ditunjukkan dengan gambaran kekuatan Almighty. Di saat Ichigo bergerak ke sana kemari, Yuhava yang mengetahui masa depan hanya berdiam diri dengan tenang untuk menahan dan menyerang Ichigo dari berbagai arah. Ditambah lagi, di sini kita akhirnya ditunjukkan dengan mode baru Ichigo. Mode yang kita kenal dengan nama Horn of Salvation ini adalah bentuk keberhasilan Ichigo dalam menyeimbangkan sumber kekuatan, khususnya kekuatan Hollow dan Quincy yang memang sulit untuk menyatu. Vysword versus Gerard Valkyrie. Pertarungan ini sebenarnya terjadi di chapter 658, di mana saat itu kelompok Vysword tengah bersembunyi dari kejaran Gerard. Adegannya sendiri cukup berbeda dari manga. Jika di manga hanya menampilkan sebagian Vysword seperti Hiyori, Aikawa, Lisa, dan Hachigen, maka di sini kita ditunjukkan dengan semua anggotanya. Bahkan ada juga Hinamori yang ternyata sedang mengamati jalannya pertarungan. Scene pertarungannya ini dibuka dengan serangan dari Hiyori. Seorang diri dia menggunakan topeng hollow untuk melancarkan tembakan Zero, disusul oleh Gerard yang berhasil menepis Zero tersebut. Hirako yang melepaskan Shikai Sakanade untuk membalikan persepsi. Hirako yang berhasil menusuk bagian leher belakang Gerard. Rojuro yang juga menggunakan Shikai-nya untuk melancarkan serangan jarak jauh. Serangan kombinasi dari Bankai Kensei dan tendangan Mashiro. Serangan beruntun dari Kido Hachigen, Shikai Lisa, dan Shikai Aikawa. Gerard yang seketika terkena ledakan masif, para Vysword yang melepaskan Zero-nya masing-masing, dan terakhir serangan balik dari Gerard yang berhasil menumbangkan semua kelompok Vysword. Dari semua adegan, bagian yang paling kusuka yaitu ketika Vysword menggunakan topeng hollow. Terlihat ketika menggunakan topengnya, mereka langsung menembakkan Zero secara bersamaan, di mana Zero-nya ini memiliki warna berbeda-beda sesuai ciri khasnya masing-masing. Namun meski begitu, cukup disayangkan pertarungannya berjalan sangat singkat, karena di sini para Vysword harus kalah secara bersamaan hanya dengan satu kali serangan, yang mana hal itu pun semakin memperparah persentase kekalahan mereka di dalam pertarungan. Gerard Valkyrie versus Hitsugaya, Byakuya, dan Zaraki. Setelah para Vysword tumbang, tibalah pada scene pertarungan yang dijalani oleh 3 orang kapten. Scene-nya sendiri semuanya hampir sama dengan manga. Dari mulai Hitsugaya yang baru muncul langsung membekukan tangan Gerard, Hitsugaya yang menggunakan Bankai untuk membekukan tubuh Gerard, Byakuya yang muncul langsung mengerahkan ribuan kelopak bunga sakura, Gerard yang berhasil bertahan dari semua serangan, kemunculan Zaraki yang langsung memotong tangan Gerard, Zaraki yang langsung melepaskan Shikai no Zarashi, Byakuya dan Hitsugaya yang terkejut melihat Shikai Zaraki,
Zaraki dan Gerard yang beradu bentrokan pedang, tubuh Zaraki yang terluka akibat efek kemampuan pedang Hofnung, tubuh Byakuya dan Hitsugaya yang juga ikut terkena efeknya, dan terakhir Gerard yang mengungkapkan kemampuan dari pedang Hofnung. Jujur, aku pribadi cukup puas dengan pertarungan yang dijalani ketiga kapten ini. Meski tak ada koreografi tambahan, tapi setidaknya di sini ada sedikit tambahan mengenai Hitsugaya dan Byakuya yang ikut terkena efek kemampuan pedang Hofnung milik Gerard. Di samping itu, di sini kita juga bisa mengetahui alasan kenapa Gerard menjadi sosok yang sangat sulit dikalahkan. Selain dibekali kemampuan Shriek M The Miracle, dia juga dibekali pedang Hofnung yang menampung harapan semua orang. Jadi ketika pedang ini dihancurkan, maka harapan itu akan berbalik menjadi sebuah keputusasaan, atau dengan kata lain, siapapun orang yang menggoresnya, maka orang itu akan menerima luka sebagai balasan. Well teman-teman, sebagai penutup episode, kita lalu ditunjukkan dengan hancurnya sebagian kelopak es bangkai Hitsugaya. Bagi pembaca manga, pasti sudah tahu akan apa yang terjadi selanjutnya. Apalagi di akhir kredit juga terdapat kutipan dari Zaraki yang pastinya sangat-sangat kita tunggu. So, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.